Orang tua mana sih yang nggak sedih ya, anaknya lahir, anaknya ada, tapi tidak bisa dilihat, nggak bisa. Apalagi pas begitu lahir. Sebagai umat muslim kita harus mengazankan anak kita pas lahir. Tapi kita nggak bisa, ya sedih lah, orang tua mana yang nggak sedih kan. Tak mungkin waktulah yang bisa merubah nanti seperti apa ke depannya. Genderang perang di antara pedangdut Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro Hendarso atau Enji yang tak lain adalah mantan suaminya kembali terdengar. Pasca masalah Enji yang masih belum juga diizinkan Ayu untuk bisa bertemu buah hatinya sejak tahun 2014 silam. Dan rupanya perseteruan ini sampai juga ke telinga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dan untuk mencari titik temu agar masalah ini tidak meluas dan melebar kemana-mana, rencananya Enji dengan didampingi kuasa hukumnya siang ini akan menyambangi kantor pusat KPAI di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Lalu benarkah sebagai kakek dan juga ayah Ayu, Abdul Rojak pun siap menjawab panggilan KPAI terkait masalah ini? Besok Senin tanggal 20 Maret 2017, Enji dengan kami akan datang ke KPAI untuk menjelaskan dan atau menanyakan permasalahan ini kenapa timbul kembali. Kami dari KPAI memang kami baru dihubungin beberapa hari ini dan itu pun juga bukan langsung dari Enji itu sendiri, yang artinya adalah KPAI memfasilitasi untuk memediasi. Siap, ayah dipanggil siap. Sama Ayu datang ya? Siap, ayah adepin siapapun. Saya tetap mencari, saya tetap berusaha. Harapan saya pengen ketemu Ayu. Karena sekarang saya udah punya anak. Ya saya pengen ketemu anak saya juga. Tapi ya belum dikasih kesempatan juga. Jadi Enji itu tidak akan merusak hubungan atau kekeluargaan dengan keluarganya ibunya, tapi dia cuma pingin ketemu aja sama anaknya itu aja. Usaha Enji untuk bisa menemui buah hatinya memang telah melewati perjalanan yang panjang. Pasca resmi bercerai pada tanggal 1 April 2014, hingga kini Enji yang sudah menikah lagi, kesempatan pria berkepala pelontos ini untuk bisa melihat putrinya secara langsung belumlah ada. Bahkan lewat akun sosial media miliknya, mantan suami Ayu Ting Ting ini pernah menumpahkan kegalauannya. Kangen banget, gimana ya, udahlah kita jalanin aja semuanya. Ya nggak ada ya, doain aja lah semuanya ya, yang terbaik lah. Kita udah punya hidup masing-masing. Ya, dunia kita juga udah beda kan. Ya, dia di mana, kita di mana, alamnya beda. Udah masing-masing aja, nggak usah ikut campur urusan orang. Dia punya hidup dia sendiri, kita nggak pernah ganggu. Tolong jangan ganggu hidup kita gitu aja. Ribut-ributnya Ayu dan Enji tak hanya soal belum diizinkannya Enji untuk bisa bertemu bahkan menyentuh buah hatinya. Santer juga berhembus kabar bahwa Ayu dikabarkan berusaha untuk menutupi identitas Enji sebagai ayah kandung dalam lembaran akte kelahiran. Setidaknya, hal tersebut sempat juga dikhawatirkan dan pertanyakan oleh Enji. Tapi mungkinkah jika Ayu melakukan hal tersebut? Dan apa yang mendasari perbuatan Ayu itu? Pasalnya jika Ayu terbukti melakukan atas apa yang ramai dikabarkan itu, tak tanggung-tanggung, hukuman pidana akan menjeratnya. Nah itu dia tuh, saya juga. Tapi ya nggak bisa ya, namanya juga anak. Bapaknya siapa? Masa dibilang nggak ada bapak kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya mudah-mudahan orang tuanya menyebutkan bapaknya saya. Ya Pak. Dan harus kayaknya Pak. Harus Pak. Iya Pak. Apalagi di akta ya? Iya, apalagi kan di akte juga kan nama orang tua kan nama saya. Masa ditulis sama orang lain? Tapi ada Baskoronya nggak? Ada Pak. Ada ya? Harus ada dong Pak. Iya. Suruh dianya kemari ya, suruh dianya kemari kalau dia jantan, itu aja. Gak usah banyak ngomong apa-apaan. Dulu dia mau tes DNA kan, ya udah. Nggak ngakuin, sekarang mau ngakuin gimana sih? Seorang ibu yang menutupi identitas anak kandung kepada ayah kandung itu adalah suatu pelanggaran pidana. Itu tidak dibolehkan dan itu akan berhadapan dengan hukum dan pastinya
konsekuensi dari pelanggaran pidana kita tahu, ada hukumannya. Meninggalkan kisah konflik Ayu Rosmalina dan Angie terkait buah hati, seperti apa kisah pemeran sinetron Anak Langit Amar Zoni ketika bisa membahagiakan keluarganya terlebih sang ayah, dan bagaimana hebohnya warga Surabaya kala rumahnya bisa didatangi langsung oleh Gerald dan Angga Putra. Kisahnya sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa Was-Was. Bersama saya Jasmine Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Meninggalkan kisah soal kembali memanasnya hubungan Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya Angie, di lain kisah seperti apa saat Amar Zoni bisa mewujudkan impiannya membangun sebuah istana yang tak hanya difungsikan sebagai hunian, tapi juga sebagai bentuk investasi. Dan seperti apa pula saat Angga Putra dan Gerald Johannes bisa mendatangi rumah warga satu persatu di kota Surabaya dan membagi-bagikan rezeki saya di SCTV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.